Bro, lo pernah nggak sih ngerasa dicurigain pas bikin sesuatu yang sukses? Nah, itu juga yang dialami Anies Baswedan pas bikin Formula E di Jakarta. Katanya ini proyek oligarki. Katanya Jakarta bakal rugi. Pas dicek, Jakarta malah cuan 2,6 triliun. Kok bisa? Yuk kita bahas. Jadi gini, awalnya banyak yang nyinyir soal Formula E. Dibilang pemborosan, proyek oligarki, sampai akal-akalan doang. Tapi yang bikin greget, pas kita cek ke kota-kota lain yang ngadain Formula E, Jakarta malah keluar sebagai yang paling efisien. Lo bayangin, kita bisa bikin event kelas dunia dengan biaya lebih kecil tanpa dicengkram oligarki. Kaget? Sama bro. Jakarta cuma keluar 560 miliar rupiah buat event segede ini. London 1,2 triliun rupiah. New York 1,5 triliun rupiah. Lah kok bisa? Karena Anies nggak ngemis-ngemis duit ke konglomerat. Sponsornya banyak dan Pemprov nggak harus nombokin secara brutal. Dan yang lebih bikin kaget, dari event ini, Jakarta bukan cuma keluar duit lebih sedikit, tapi juga dapat untung. Formula E 2022 berhasil menyumbang 2,6 triliun ke perekonomian Jakarta. Ini bukan asal klaim ya, tapi laporan dari Jakpro dan lembaga independen. Artinya, Jakarta nggak rugi, malah cuan. Jadi ini beda banget sama event-event sebelumnya yang sering numpang untung ke pemerintah. Kali ini Pemprov DKI bikin event, dapat prestis, dapat ekonomi berputar, dan tetap bisa mandiri tanpa nyembah oligarki. Nice move, Pak Anies. Nah, ini yang bikin oligarki ketar-ketir. Biasanya event besar di Indonesia tuh selalu didikte pemain lama. Mereka yang ngatur duitnya, mereka yang panen untungnya. Tapi kali ini, Anies ngajak sponsor lebih luas, nggak tergantung sama 1-2 pengusaha besar. Artinya, nggak ada yang bisa atur-atur seenaknya. Dan hasilnya, Formula E sukses besar. Venue full, penonton happy, Jakarta makin dikenal di dunia internasional. Tapi yang lebih penting, kita buktiin kalau Indonesia bisa bikin event kelas dunia tanpa harus tunduk sama oligarki. Jadi kalau ada yang bilang Formula E project oligarki, lo boleh tantang balik. Buktinya mana? Karena faktanya, Anies nunjukin cara main baru tanpa ketergantungan sama konglomerat, tapi tetap bisa sukses. Ini nih, kata Anies, kita ingin Jakarta jadi kota global, bukan hanya kota yang dikendalikan segelintir orang. Mantap nggak tuh? Jadi menurut lo, apakah strategi Anies ini bisa jadi modal buat event-event besar di Indonesia? Atau masih ada yang lebih jago main cantik? Drop pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, biar kita bisa terus kupas tuntas politik dengan gaya santai. Gaspol!